Selamat malam, saya Pendeta Yohan Karel Irot, Ketua Majelis Jemaat GPIB Tiberias Sidoarjo, Jawa Timur. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Imamat pasal 20 ayat 22 hingga ayat 27 dengan tema berpegang dan melakukan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman. Kita berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan untuk kesempatan membaca dan merenungkan firman. Tolong kami melalui Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk dapat memahaminya. Dan hamba-Mu mampukan untuk dapat memberitakannya seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah, karena malam hari ini kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bacaan kita hari ini dari Imamat pasal 20 ayat 22 hingga 27 demikian. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki empat dan burung-burung, dan oleh segala yang merayap di muka bumi, yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Yesus bersabda bahwa yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir di bawah pimpinan Musa. Mereka menyeberangi Laut Teberau, selanjutnya terus berjalan dan tiba di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai Tuhan memberikan kepada mereka 10 firman serta ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan lainnya. Ketetapan dan peraturan-peraturan tersebut sebagai pegangan dan untuk mereka lakukan. Dalam perikop Imamat 20 ayat 22 dikatakan, demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Orang Israel bebas dari perbudakan di Mesir bukan karena kemampuan mereka, bukan juga karena upah dari ketaatan mereka. Mereka bebas dari tanah perbudakan di Mesir adalah karena kasih karunia Tuhan, atau hanya oleh anugerah Tuhan mereka dibebaskan. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 dan 3 dikatakan,
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi mereka bebas dari perbudakan, tanah perbudakan di Mesir, bukan hasil usaha mereka, atau sebagai upah mereka mentaati ketetapan dan peraturan Tuhan. Bukan. Kebebasan itu adalah anugerah Tuhan. Selanjutnya disampaikan ketetapan dan peraturan yang harus mereka pegang dan lakukan. Mereka berpegang dan melakukan ketetapan dan peraturan tersebut sebagai respons mereka atas anugerah pembebasan dan penyelamatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Karena Tuhan itu adalah kudus, maka Israel sebagai bangsa pilihan juga harus kudus. Dalam ayat 26 dikatakan, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Karena Tuhan adalah kudus, maka umatnya juga harus hidup kudus. Mereka harus hidup kudus sebagai respons mereka atas pemilihan dan panggilan Tuhan kepada mereka. Ketetapan dan peraturan Tuhan harus mereka pegang dan mereka harus lakukan, supaya mereka tetap hidup kudus dan hubungan dengan Tuhan tetap baik. Jika mereka bersalah atau jatuh dalam dosa, mereka mengadakan pendamaian. Karena itu ada peraturan tentang korban pendamaian. Nah, bagaimana dengan orang percaya saat ini? Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi orang percaya saat ini adalah karena kasih karunia diselamatkan. Jadi karena kasih karunia diselamatkan, dan itu oleh iman. Dan itu bukan hasil usaha orang percaya, melainkan pemberian Allah. Darah Yesus untuk pengampunan dosa dan untuk menyucikan daripada segala dosa. Karena itu berpegang dan melaksanakan firman Tuhan adalah sebagai respons atas keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada orang percaya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Dan dalam Ibrani 12 ayat 14 diminta untuk mengejar kekudusan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengejar kekudusan tersebut? Yesus telah memberikan ketetapan dan peraturan sebagaimana dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40, bahwa harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan itu hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Jadi jika mengasihi Tuhan dan sesamanya manusia, maka tidak akan melakukan yang jahat. Tidak akan melakukan jahat kepada Tuhan, dan tidak akan melakukan yang jahat kepada sesama manusia. Itu kalau mengasihi. Nah, orang percaya harus berpegang dan melakukan ketetapan dan peraturan tersebut. Sekalipun di masa sulit seperti pandemi COVID-19 sekarang ini. Apapun situasinya, tetap berpegang
dan melakukan ketetapan dan peraturan tersebut, supaya kita tetap kudus dan hubungan dengan Tuhan tetap baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menanamkan firman-Mu kepada kami, agar kami tetap berpegang pada firman-Mu dan melakukannya, sehingga kami tetap kudus dan hubungan dengan Tuhan tetap baik. Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi kehidupan kami orang percaya, agar tetap menjadi berkat. Sekalipun dalam situasi pandemi COVID seperti saat ini, tolong kami agar tetap kami menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada. Dan kami juga mohon berkat-Mu bagi gereja-Mu agar tetap menjadi saksi-Mu dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan juga pemerintah, kami berdoa pemerintah Indonesia, bahkan pemerintah dunia dan bersama dengan seluruh masyarakat dan tim-tim yang berupaya untuk menangani tim COVID-19 ini, Tuhan berikan hikmat mereka untuk dapat menanganinya. Tapi juga jaga mereka agar mereka dijauhkan dari terpaparnya COVID-19. Tuhan surga, kami juga berdoa untuk para dokter, perawat yang berusaha menolong mereka yang terpapar COVID-19 ini, untuk berikan kemampuan mereka untuk dapat melayani dengan baik, tapi juga jaga lindungi mereka yang merawat mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami, dan karena itu kami mau berkat-Mu juga bagi gereja-Mu GPIB yang tersebar di 26 provinsi ini, untuk dapat menjadi saksi-Mu yang baik. Maka pimpinan kami, majelis sinode, berikan hikmat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tapi para pelayan-Mu yang ditempatkan di berbagai situasi, baik di kota, desa, maupun di pelosok, untuk dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik. Dan seluruh jemaat boleh mengalami sukacita dan menjadi berkat bagi masyarakat di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi kami semua. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.